Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Zakat, yaitu bab yang berjudul Ibahatul Akhdi liman a'ta min ghairi mas'alatin wala israf. Yaitu bab yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang mengambil sesuatu yang diberikan kepadanya tanpa dia meminta dan tanpa dia berharap. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu yaqul qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a fa aqul a'tihi afqara ilayhi minni hatta a'tani marratan malan fa qultu a'tihi afqara ilayhi minni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan dulu Rasulullah SAW pernah memberi saya pemberian, kemudian aku mengatakan kepada beliau, berikanlah ini kepada orang yang lebih fakir atau lebih miskin daripadaku. Sampai beliau juga pada waktu yang lain memberikan kembali pemberian berupa harta. Kemudian aku juga mengatakan kepada beliau, berikanlah hal ini atau harta ini kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan khudhu, yaitu ambillah. Dan apa yang datang kepada engkau dari harta yang seperti ini, yaitu berupa pemberian, dan engkau tidak berharap dan juga tidak meminta, maka ambillah. Adapun jika tidak, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu atau keinginanmu. Maka dalam hadis ini Umar radhiyallahu ta'ala menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah memberi beliau pemberian, memberikan harta yang di sini disebutkan, tidak disebutkan ya harta apa, apakah dari sedekah atau yang lainnya, walaupun nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain. Tapi riwayat pertama ini umum, Nabi memberikan pemberian. Kemudian Umar mengatakan, berikanlah kepada orang yang lebih berhak daripadanya. Maka Nabi menyuruh Umar untuk mengambil. Dan Nabi SAW mengatakan, ambillah jika ada orang yang memberikan kepadamu harta seperti ini, yaitu pemberian yang engkau tidak minta dan engkau tidak berharap, maka ambillah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menerima pemberian. Ketika ada orang yang memberi kita suatu pemberian, maka boleh kita menerima. Walaupun secara zahir dari hadis ini
Umar dia mampu. Karena Umar mengatakan, berikan kepada orang yang lebih miskin daripada aku atau lebih membutuhkan daripada aku. Maka seorang boleh dia menerima pemberian dari orang lain walaupun dia sebenarnya tidak butuh atau tidak membutuhkan. Dengan syarat kata Nabi, engkau tidak minta dan tidak berharap. Di mana pada bab sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya tidak boleh meminta kecuali 3 macam orang. Yang sudah kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang lalu. Di mana hukum asal seorang muslim dia tidak boleh minta-minta. Maka dalam bab ini disebutkan bahwasanya seseorang kalau dia diberi walaupun dia mampu maka dia terima. Di mana dia ketika menerima tersebut dia tidak berharap, dia tidak minta-minta, maka ambillah. Adapun tidak, kalau kata Nabi, jika tidak maksudnya jika dia justru berharap atau dia minta-minta maka jangan diambil. Artinya apa? Seorang nggak boleh dia minta-minta atau berharap diberi. Kalau seperti itu maka tidak boleh dia mengambil, sedangkan dia mampu. Tapi ketika dia tidak minta-minta dan tidak berharap, kemudian ada orang yang memberi, maka ambillah. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala annahu qala ista'malani Umar. Hadis ini dari Ibni Sa'ad atau Ibni As-Sa'idi, atau dalam riwayat yang lain yaitu Abdullah Ibni Sa'di dari Umar, di mana beliau mengatakan ista'malani Umar radhiyallahu taala anhu ala shadaqah. Di mana Abdullah Ibni Sa'di ini juga beliau adalah seorang sahabat ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Beliau juga sahabat, maka beliau mengatakan ista'malani Umar radhiyallahu ta'ala anhu ala shadaqah. Falamma faraghtu minha wa addaituha ilaihi wa amarani bi'umalatin faqultu lahu innama amiltu lillah wa ajri 'ala Allah faqala khudh ma u'tita fa inni amiltu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ammalani faqultu mithla qaulika faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tita syai'an min ghairi an tas'al faqul wa tasaddaq. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Sa'di Al-Maliki, bahwasanya beliau mengatakan saya disuruh oleh Umar, ista'malani Umar ala shadaqah, artinya adalah Umar menyuruh saya untuk memungut harta sedekah atau zakat, atau saya dipekerjakan oleh Umar untuk menarik zakat. Ketika sudah selesai pekerjaan saya, maka saya serahkan kepadanya. Kemudian Umar memberikan kepada saya upah. Maka aku katakan kepadanya, sesungguhnya aku beramal bekerja untuk Allah. Upahku dari Allah. Kemudian Umar mengatakan, ambillah yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya aku dulu juga di zaman Nabi SAW juga Rasulullah pernah menyuruhku untuk bekerja. Kemudian Rasulullah SAW memberi, kemudian aku juga mengatakan sebagaimana perkataanmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau diberi dari sesuatu, jika engkau diberi tanpa engkau minta, maka makanlah dan bersedekah. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang ketika dia bekerja, dia boleh mengambil upah tentunya. Walaupun itu pekerjaan yang berkaitan dengan hal agama. Di sini di mana Umar menyuruh Abdullah bin Sa'di untuk memungut harta zakat atau sedekah. Itu sebagai amil zakat. Maka kemudian Umar memberi
memberinya upah. Maka seorang ketika dia bekerja, dia boleh menerima upah walaupun pekerjaan itu berkaitan dengan agama. Sebagaimana di sini seorang mengambil upah dari pekerjaan sebagai amil zakat. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang ketika dia bekerja, dia niatkan untuk Allah, dan apa yang diberikan atau yang dia dapatkan dari dunia maka itu tidaklah diharamkan untuknya. Jika dia bekerja, tadi Abdullah bin Sa'di dia mengatakan bahwasanya saya bekerja untuk Allah, artinya saya berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini seorang ketika dia bekerja maka dia meniatkan untuk Allah, adapun apa yang diberikan kepadanya ketika dia dapatkan maka itu tidak mengapa, ya, tidak mempengaruhi niatnya tersebut atau pahala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian juga ya tentunya banyak ya pekerjaan seperti itu, misalnya seorang mengajar dan sebagainya, yang itu berkaitan baik itu urusan dunia ataupun urusan agama, atau seorang menjadi qadhi, menjadi hakim dan sebagainya, atau macam-macam ya pekerjaan yang dia meniatkan untuk Allah dan juga dia diberikan upah dari hal tersebut, maka itu halal baginya. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya seorang ketika dia diberi tadi dan dia tidak berharap. Makanya seorang hendaknya ketika dia bekerja dia tidak berharap. Yang pertama yang diharapkan adalah pahala dari Allah SWT. Adapun upah yang diberikan oleh manusia tidak perlu diberharap, apalagi dia memasang tarif misalnya. Maka itu tentunya kalau itu berkaitan dengan pekerjaan akhirat misalnya, dia mengajar dan sebagainya, maka tidak sepantasnya itu dilakukan. Maka seorang amalan atau niat dia pertama adalah mencari ridho Allah. Bahwasanya apa yang dia lakukan niatnya untuk Allah SWT. Adapun dia diberikan upah ataupun gaji misalnya kalau di zaman kita, maka itu Allah SWT yang memberi. Tidak perlu diberharap dan sebagainya. Karena pahala yang dia dapatkan ketika dia meniatkan untuk Allah SWT itu tentunya lebih besar. Maka ini ya, bisa kita lihat bagaimana seorang ketika dia bekerja, hendaknya dia meniatkan untuk Allah dan dia dapat dua keuntungan tentunya. Dia dapat pahala dari Allah, dia juga dapat dari hal yang sifatnya dunia. Tapi hendaknya ya, dia meniatkan untuk Allah, itu yang pertama. Adapun berapa dia dikasih dan semuanya itu Allah SWT, tidak perlu berharap. Berharaplah kepada Allah SWT, minta sama Allah. Kemudian seorang ketika dia diberi, maka walaupun dia mampu, ya dia terima. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, fakul wa tasaddaq. Idza utita syai'an min ghairi an tas'al fakul. Jika kamu diberikan dari sesuatu, maka makanlah. Wa tasaddaq, maka bersedekahlah. Artinya, makanlah jika kamu butuh. Kalau tidak butuh, karena sudah berkecukupan, maka bersedekahlah. Artinya apa? Seorang ketika dia menerima pemberian, dia terima. Kalau dia butuh, dia ambil, dia makan, dia gunakan. Kalau dia tidak butuh, bisa kasih orang lain, dia bersedekah. Maka ini ya, faedah dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Muslim, yang riwayat ini semua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian
Bab selanjutnya yaitu bab karahatu al-hirs ala dunia. Yaitu bab dibencinya. Karaha artinya dimakruhkan, dibenci. Al-hirs ala dunia yaitu berkeinginan sangat terhadap dunia. Berkeinginan sangat artinya sangat berkeinginan atau boleh dikatakan rakus terhadap dunia. Maka seorang yang boleh kita katakan rakus terhadap dunia, sangat ingin mendapatkan dunia, maka itu suatu hal yang dimakruhkan, dibenci. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qalbu syaikhi syabun ala hubbi ithnataini hubbil aish wal mal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati seorang syekh artinya orang yang sudah tua itu tetap mencintai dua hal. Hati seorang yang sudah tua tetap mencintai dua hal, yaitu mencintai kehidupan dan mencintai harta. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, qalbu syekh syabun ala hubbi ithnataini tulul haya wa hubbil mal. Atau wa hubbul mal. Hati seorang yang sudah tua tetap dia ingin mencintai dua hal, yaitu tulul hayah yang sama artinya ingin hidup yang lebih lama, hubbul mal dan cinta kepada harta. Dalam riwayat Anas ini lebih jelas lagi. Rasulullah SAW mengatakan yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang anak cucu Adam dia semakin tua tetapi ada dua hal dari dirinya yang tetap muda. Dia semakin tua dari sisi umur, tetapi tetap muda dalam dua hal. Artinya tetap muda dalam dua hal artinya dia tetap bersemangat terhadap dua hal tersebut. Kalau orang sudah tua kan sudah lemah dia. Fisiknya lemah, semuanya lemah. Keinginannya sudah lemah. Tapi walaupun dia sudah tua itu, lemah fisiknya, ternyata masih ada yang kuat dalam dirinya. Tashibbu minhu ithnatan, tetap muda dalam dirinya, ada dua hal yang tetap muda. Yang pertama al-hirsu 'alal mal, yaitu keinginan sangat untuk mendapatkan harta atau mengumpulkan harta, wal hirsu 'alal umur, dan bersemangat untuk terus mendapatkan umur yang panjang. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW memberitahukan kepada kita, ini tabiat anak cucu Adam atau fitrah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah atau hadis Anas. Bahwasanya seorang ketika dia sudah tua, walaupun dia sudah tua, semakin tua seorang semakin lemah jasadnya, semakin lemah fisiknya, tetapi tetap kuat dalam dua hal. Yaitu apa? Cinta kepada harta. Ingin tetap mengumpulkan harta, semangat tetap. Semangat dia untuk mengumpulkan harta itu tidak pernah pudar walaupun badannya sudah lemah. Kemudian semangat untuk tetap hidup. Maka ini adalah Nabi SAW menyebutkan hal ini bukan berarti ini suatu hal yang disukai, tidak. Justru ini adalah sesuatu yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi yang memberikan judul dari bab ini adalah bahwasanya itu sesuatu yang dibenci. Seorang dia semakin tua
mestinya dia semakin semangat beribadah kepada Allah SWT, tapi justru dia semangat terhadap dunia. Sibuk dia dengan tetap cinta dia kepada harta, tetap cinta untuk tetap hidup lama di dunia. Ini tentunya suatu hal yang dimakruhkan, yang dibenci. Semakin tua seorang mestinya dia semakin cinta untuk beribadah kepada Allah SWT. Semakin dekat kepada Allah, semakin bersemangat beribadah. Tapi justru di sini Nabi katakan ada sebagian orang yang dia tetap suka mengumpulkan harta. Maka ini adalah suatu hal yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi adalah suatu hal yang dibenci. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab law anna libni Adam wadiyaini labtagha thalithan. Yaitu bab yang menjelaskan tentang kalau seandainya seorang anak cucu Adam atau seorang anak Adam itu memiliki dua lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Lembah apa? Lembah yang di dalamnya ada harta, yang nanti akan disebutkan dua lembah emas. Kalau dia punya dua lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Maka hadis ini atau bab ini ya sama dengan bab sebelumnya, menjelaskan tentang bagaimana tabiat manusia yang dia cinta kepada harta, mencintai harta kemudian mengumpulkan harta, dan senantiasa bersemangat ya, mengumpulkan harta walaupun dia sudah tua. Dalam bab ini disebutkan hadis dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana libni Adama wadiyani min malin, labtagha wadiyan thalithan, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya ada pada seorang anak Adam, kalau dia memiliki dua lembah dari harta, dua lembah itu isinya harta semua, pasti dia akan mencari yang ketiga. Dan tidaklah dia memenuhi dari mulut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya adalah tidak akan berhenti anak cucu Adam tersebut untuk mencari harta sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, maksudnya sampai dia meninggal. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah SWT menerima taubat orang yang bertobat. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya sebagian manusia memang dia suka mengumpulkan harta, dan dia terus kumpulkan sampai dia sudah punya dua lembah dari harta pun dia akan cari yang ketiga, dan begitu seterusnya. Artinya dia tidak pernah puas-puas, terus mencari harta, mengumpulkan harta. Dan ini tentunya hal yang tercela ketika seorang sibuk dengan harta. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah SWT menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya adalah bahwasanya Allah SWT menerima seorang ketika dia bertobat kepada Allah SWT. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menerima. Artinya apa? Ya, seharusnya dia meninggalkan hal itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Anas bin Malik, "Law kana libni Adam wadin min dhahabin, ahabba anna lahu wadiyan akhar, wala yamla'a fahu illa turab, wa yatubullahu ala man taba." Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya bagi anak Adam itu dia memiliki satu lembah emas,
maka dia pasti ingin memiliki satu lembah yang lainnya lagi. Dan tidak akan berhenti dia untuk memenuhi keinginannya tersebut, memenuhi mulutnya keinginannya sampai dia jadi sumpah dengan tanah sampai dia meninggal. Allah yatub ala man taba, dan Allah SWT menerima taubat orang yang bertobat. Maka hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bagaimana seorang ketika dia sudah punya satu lembah emas. Mungkin seorang ketika dia berpikir, oh kalau saya sudah punya satu lembah emas cukuplah. Tapi ternyata perkataan itu ketika dia sebutkan ketika dia belum punya. Kalau dia sudah punya lain lagi. Ketika sudah punya dia cari yang lembah yang kedua. Sudah punya dua, mungkin dia bilang, wah cukup, kalau dua cukup kayaknya. Kalau satu ini masih kurang. Sudah didapat dia dua, ini belum, ini masih genap. Coba kita, kalau ganjil mungkin bagus. Dan begitu terus, dapat ganjil, pengen genap, dapat genap, pengen ganjil. Begitulah manusia. Dan tidak akan berhenti. Kata Nabi SAW, tidak akan berhenti dia sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Sampai dia meninggal. Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yaitu berbangga-banggahan dengan dunia, yaitu mengumpulkan dunia, telah melupakan kebanyakan manusia. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Maka ini adalah sebuah peringatan dari Nabi SAW dan juga peringatan dari Allah SWT. Agar kita tentunya tidak terpedaya dengan dunia. Tentunya boleh saja seorang mencintai harta dunia karena itu adalah fitrah yang Allah berikan, tapi yang dilarang adalah berlebihan. Kalau di sini kan berlebihan. Dia sudah tua, mestinya sudah memikirkan bagaimana dia banyak beribadah, tapi masih mikir dia bagaimana mengumpulkan harta. Seolah-olah dia mau hidup lebih panjang, lebih lama lagi. Ini adalah angan-angan. Makanya disebutkan bahwasanya angan-angan itu lebih panjang daripada umur. Al-amal atwalu minal umur. Artinya angan-angan manusia itu lebih panjang daripada umurnya. Bagaimanapun dia, pasti dia banyak punya angan-angan, punya planning, ingin melakukan ini dan itu dan sebagainya. Ternyata dia sudah meninggal. Artinya seorang ketika dia meninggal, dia meninggalkan planning-planning, amal-amal. Ya, amal maksudnya ini di sini adalah angan-angan yang saya ingin bangun ini, saya bikin buat ini dan seterusnya. Yang itu sebenarnya sifatnya semua kepada dunia. Maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW tadi. Bagaimana seorang ketika dia semakin tua tapi dia tetap cinta kepada dunia, sibuk dengan dunia. Seolah-olah dia hidup selamanya. Ini adalah sifat yang tercela. Sampai dia sudah punya satu lembah emas masih minta yang lain. Satu lembah emas ya, emas. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab laisal ghina an kathratil arad. Laisal ghina an kathratil arad. Yaitu judulnya adalah bukanlah kaya itu dengan banyaknya barang-barang atau banyaknya harta dunia. Laisal ghina bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta. Imam Nawawi mengatakan al-arad artinya mata'ud dunya, perhiasan dunia, harta dunia. Kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah orang kaya itu orang yang banyak hartanya, banyak
harta dunianya, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Di mana maksud dari ghinan nafs, kaya hati, di mana dia tidak membutuhkan tambahan dari apa yang sudah Allah berikan, atau dalam istilah singkatnya, dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya seseorang ketika dia masih butuh yang lain, berarti dia masih miskin. Walaupun dia banyak hartanya, tapi dia masih butuh. Masih dia kumpulkan yang lain dan semua itu, hakikatnya dia masih miskin. Mungkin dia banyak harta, dia mungkin banyak uangnya, banyak kebunnya, banyak rumahnya, kendaraan banyak, tapi dia masih mencari lagi, mencari. Ini hakikatnya orang yang miskin. Miskin hatinya. Tapi makanya Nabi mengatakan, "Laisal ghina an kathratil ard." Bukanlah orang kaya itu yang banyak harta tapi dia terus mencari, itulah orang miskin. Dia tetap merasa butuh. Tapi orang yang kaya sebenarnya adalah ghina an-nafs, yaitu dia yang kaya. Di mana ghina itu artinya merasa cukup. Cukup. Jadi dia merasa cukup. Hatinya cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah orang kaya sebenarnya. Ketika dia Allah berikan harta, dia merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepada dia, apa yang Allah rezekikan kepada dia. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan bukan berarti hadis ini melarang seorang memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak, tidak. Tetapi hakikat kekayaan. Jadi Nabi ingin menjelaskan kepada kita hakikat orang kaya itu yang bagaimana. Bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang dia memiliki jiwa yang kaya, di mana jiwanya senantiasa bersyukur pada Allah dan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Itulah orang kaya. Sehingga orang ketika dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, dia tidak tamak terhadap dunia. Dia tetap tentunya berusaha mencari rezeki dan sebagainya, tapi tidak tamak. Tidak sampai dia meminta-minta dan sebagainya. Maka ini ya, hubungannya. Bagaimana seorang dia tetap bekerja, berusaha, tetapi ketika Allah SWT memberikan kepada dia rezeki, dia merasa cukup. Maka ini sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab takhawufu ma yakhruju min zahratid dunya, yaitu bab yang menjelaskan tentang kekhawatiran Nabi atau ketakutan Nabi terhadap apa yang keluar dari perhiasan dunia ini. Maksudnya Nabi SAW memberikan warning, peringatan, kekhawatiran kepada umatnya kalau mereka tertipu dengan perhiasan dunia, dengan gemilaunya dunia ini. Zahrah itu artinya bunga. Bunga dunia, bunga itu sesuatu yang indah, yang cantik dilihat, yang enak dipandang. Maka Nabi memberikan Nabi memberikan warning atau kekhawatiran, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Hadis ini di sini disebutkan oleh Imam Muslim 3 riwayat, yang semuanya adalah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang riwayatnya tiga-tiganya cukup panjang. Kita akan baca satu dan kita sebutkan faedahnya yang mana di sini disebutkan Abu Sa'id mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas fa qala la wallahi ma akhsha 'alaikum ayuhan nas illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Faqala rajulun ya Rasulullah ayati al-khairu bisyarr, fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan. Thumma qala kaifa qulta? Qala qultu ya Rasulullah ayati al-khairu bisyarr? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal khaira la ya'ti illa bi khair. Awa khairun hu inna kullama yunbitu ar-rabi
yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatul khadir akalat hatta idam tala'at khasirataha istaqbalatis syams salatat aw balat thumma ijtarat fa'adat fa'akalat faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fi wa man ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi SAW sampai bersumpah, demi Allah, tidaklah yang aku takutkan kepada kalian wahai manusia kecuali apa yang Allah keluarkan untuk kalian dari perhiasan dunia ini. Jadi Nabi SAW, kita bisa lihat di sini Nabi berbicara kepada siapa? Para sahabat. Nabi katakan, tidaklah yang aku khawatirkan kepada kalian kecuali yang Allah akan keluarkan dari perhiasan dunia ini. Maka salah seorang sahabat mengatakan, apakah akan datang? Apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW terdiam sejenak. Kemudian Nabi mengatakan, apa tadi kamu bilang? Kata Nabi. Kemudian sahabat tadi mengatakan, apakah kebaikan yang datang itu akan membawa keburukan wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Apakah itu kebaikan? Kata Nabi. Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah permisalan, contoh. Yaitu permisalan atau contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hewan. Di sini yang dia hewan, ya, unta yang dia suka makan, ya. Makan, kemudian dia makannya banyak. Dia makan rerumputan atau apa yang ada di sekitarnya sampai penuh perutnya, sampai dia dikatakan di sini sampai makanan itu membunuhnya atau dia hampir mati karena banyak makan. Maka kata Nabi, atau ada lagi unta yang tidak seperti itu, yang dia makan sesuai dengan kebutuhannya saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang dia mengambil harta ini kemudian dia tunaikan haknya, maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Dan siapa yang dia mengambil dari harta dunia ini kemudian tidak dia tunaikan haknya, maka dia seperti orang yang dia makan tapi tidak banyak kenyang. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini sesuatu yang hijau dan manis, kata Nabi. Sesungguhnya harta itu, kata Nabi, sesuatu yang hijau. Hijau artinya enak dipandang. Hulwah, manis dirasa. Faman akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unah huwa. Siapa yang mengambilnya dengan benar, dengan cara yang benar, dan menunaikannya, meletakkannya dengan cara yang benar, menafkahkannya dengan cara yang benar, maka itulah sebaik-baik yang akan menolong dia. Dan siapa yang mengambil dengan cara yang tidak benar, atau dia mengambil tidak memberikan haknya, dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Dalam riwayat yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa inna hadzal mal khadirun hulwun. Sesungguhnya harta ini sesuatu yang hijau dan manis. Wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhul miskin wal yatim wa ibnas sabil, atau kama qala Rasulullah SAW. Wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi kana kalladhi ya'kulu wa la yashba wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguhnya harta ini sesuatu yang hijau dan yang manis, lagi manis. Dan sebaik-baik seorang muslim yang dia mengambil harta ini kemudian dia berikan kepada orang miskin, anak yatim, ibnu sabil, orang musafir. Dan sesungguhnya seseorang yang dia mengambil tanpa dia berikan haknya,
maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang dan akan menjadi syahid yaumul qiyamah. Yakunu alaihi syahidan yaumul qiyamah, artinya syahid itu artinya yang akan menjadi musuh dia nanti di akhirat, harta tersebut. Maka hadis ini menunjukkan, riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memberikan warning, peringatan kepada para sahabat ketika itu. Tentunya kepada kita yang lebih layak lagi. Di mana Nabi mengatakan yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah masalah dunia. Di mana kalian bersemangat terhadap dunia ini. Dan memang dunia ini kata Nabi tadi sesuatu yang hijau dan manis. Kemudian kalian sibuk dengan dunia dan ketika tadi sahabat mengatakan apakah kebaikan itu akan mendatangkan keburukan? Kata Nabi, apakah itu kebaikan? Maksudnya apa? Bahwasanya harta itu, kata Nabi, tidak selalu harta itu kebaikan. Bisa jadi harta itu mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang dia mengambil harta itu dengan cara yang benar, cara yang halal, kemudian dia menggunakannya dengan cara yang benar. Dinafkahkan, dikeluarkan dengan cara yang benar untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maka tentunya ini adalah sebaik-baik orang, kata Nabi tadi. Sebaik-baik muslim yang dia memiliki harta, dia cari, dia dapatkan harta itu dengan cara yang halal, yang baik, dan dia gunakan dengan cara yang baik dan untuk hal yang baik. Ini sebaik-baik penolong bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Maka ini menunjukkan boleh saja seorang muslim itu dia kaya. Bahkan disebutkan sebaik-baik orang adalah, sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang muslim, seorang muslim. Yang dia memiliki harta yang banyak, kemudian yang dia dapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia nafkahkan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, ni'mal mal biyadi rajulin muslim. Yaitu sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang muslim, yang dia dapatkan dengan cara yang baik, ditunaikan, dibelanjakan dengan cara yang baik. Maka tentunya boleh seorang dia memiliki harta yang banyak, tapi dia dapatkan dengan cara yang baik, juga dibelanjakan dengan cara yang baik atau di tempat yang baik. Tapi sebaliknya, yang Nabi khawatirkan adalah seseorang yang dia tertipu dengan dunia, kemudian apa? Untuk mendapatkan harta itu dia gunakan segala macam cara. Karena dia sudah tertipu, dia melihat harta itu sudah menarik, hijau, manis dan sebagainya. Maka dia dapatkan dengan cara segala macam cara. Atau dia dapatkan dengan cara yang halal tapi dia tidak menunaikan haknya. Ada seorang yang dia bekerja dengan cara yang halal tapi dia tidak tunaikan haknya. Dia bakhil misalnya. Dia tidak tunaikan, dia tidak kasih orang yang miskin, orang yang membutuhkan, anak yatim dan sebagainya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apakah harta itu kata Nabi akan mendatangkan kebaikan semuanya? Tidak. Hanya orang yang dia mendapatkannya dengan cara yang halal, ditunaikan, diberikan hak dengan cara yang baik juga. Itu yang baik. Adapun orang yang dia mendapatkannya tidak dengan cara yang baik, atau dia mendapatkannya dengan cara yang baik tapi tidak dinafkahkan dengan cara yang baik, maka ini kata Nabi seperti orang yang dia makan tapi tidak pernah kenyang. Ini orang yang bakhil, ya. Dia mendapatkan harta tapi dia tidak tunaikan haknya. Maka dia kumpulkan terus harta tersebut, dia kumpulkan, tidak dia sedekahkan, tidak diberikan kepada orang yang butuhkan dan sebagainya. Ini seperti orang yang kata Nabi makan tapi tidak pernah kenyang. Terus dia makan tapi tidak pernah kenyang, naudzubillah. Tidak pernah kenyang dari harta, naudzubillah. Maka ini adalah sebuah warning dari Nabi SAW. Dan ini di akhirat kata Nabi, yakunu alaihi syahidan, akan menjadi musuh dia. Di mana seorang ketika di akhirat akan ditanya dari mana dia mendapatkan harta, bagaimana caranya, kemudian bagaimana dia membelanjakan harta itu. Apakah hak harta tersebut tidak ditunaikan atau tidak? Sebagaimana di awal bab zakat yang sudah kita jelaskan, bahwasanya seorang yang dia memiliki harta yang banyak, sudah sampai nisab, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, maka harta yang dia kumpulkan itu akan diseritakan
kepada lambungnya, punggungnya, dahinya di akhirat nantinya. Itu harta yang dia kumpulkan justru akan menjadi musuh dia, akan mengadab dia. Ketika dia terus mengumpulkan harta, tidak tunaikan haknya, dia tunaikan kewajiban dari harta tersebut. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada kita, bagaimana kita jangan sampai tertipu dengan dunia, dengan harta. Boleh saja seorang mengumpulkan harta, tapi dia hendaknya dia tetap menggunakan harta itu di jalan Allah SWT, menunaikan haknya, kewajiban yang ada dalam harta tersebut. Nah, wallahu ta'ala mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti ada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Nah, ini yang bertanya panjang sekali. Yang bertanya masih kecil kayaknya. Ustaz, boleh nggak jika kita melaksanakan sholat Jumat ingin sekali kita mengisi shaf yang pertama, namun ada guru kita yang mengatakan bahwa kalian jangan isi shaf yang pertama dulu, karena kita harus menghormati yang lebih tua. Sedangkan sunnahnya kita datang langsung mengisi shaf yang paling depan terlebih dahulu. Apakah kita tetap melaksanakan perintah guru atau mengisi shaf yang pertama? Nah, tentunya bagi anak-anak yang belum dia balik, ya, maka hendaknya dia boleh dia duduk di shaf pertama, tapi dia jangan di tengah. Jadi jangan sampai di tengah. Yang di tengah itu hendaknya orang yang paham sholat, ya, di tengah di belakang imam maksudnya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang dia belum balik, maka dia boleh, tapi dia mungkin di pinggir kanan atau kiri shaf. Tetap dia di shaf pertama. Silakan shaf pertama, tapi jangan di belakang imam. Begitu caranya, ya. Silakan di shaf pertama, tapi jangan di belakang imam. Di pinggir, ya, kanan atau kiri. Bolehkah laki-laki menggunakan cincin? Boleh. Cincin dari perak atau besi boleh, tidak boleh menggunakan emas. Di mana dipakai, ya. Boleh jari kelingking atau manis boleh. Nah, itu yang dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.